Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Bapak dosen. Saat ini kami dari kelompok 9 bermaksud untuk menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Pemodelan Pengembangan Sistem Rekayasa Perangkat Lunak pada Aplikasi Penggajian. Makalah tersebut untuk memenuhi tugas UAS RPL kelompok 9 yang terdiri dari 1. Saya sendiri, Santoso Riyadi. Yang kedua, Syahrul Ramadan. Yang ketiga, Ranita Lasepa. Yang keempat, dengan Minardi. Untuk yang pertama, analisa kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem merupakan analisis yang dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan sistem. Spesifikasi ini juga meliputi elemen atau komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk sistem yang akan dibangun sampai dengan sistem tersebut diimplementasikan. Analisa kebutuhan ini juga menentukan spesifikasi masukan yang diperlukan sistem, keluaran yang dihasilkan sistem, dan proses yang dibutuhkan untuk mengolah masukan sehingga menghasilkan suatu keluaran yang diinginkan. Analisa perangkat keras atau biasa kita disebut hardware. Perangkat keras minimum yang digunakan untuk membangun sistem informasi penggajian ini adalah yang pertama, prosesor berkecepatan 2,0 GHz. Yang kedua, RAM minimum 2 GB. Yang ketiga, hard disk minimal 10 GB untuk menyimpan data. Yang keempat, LAN card. Yang kelima, keyboard dan mouse. Dan yang terakhir, monitor minimum 14 inch. Selanjutnya, untuk analisa perangkat lunak. Untuk pendukung dalam penyimpanan informasi dibutuhkan suatu fasilitas yang memadai, yaitu berupa perangkat lunak atau software yang dirancang untuk memudahkan dalam pembangunan dan menjalankan sistem nantinya. Adapun perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi SAMPP versi 7.41, di dalamnya sudah termasuk Apache versi 2441 sebagai web server, MySQL versi 573 sebagai database server, dan PHP 741. Yang kedua, web browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Internet Explorer. Dan yang ketiga, sistem operasi yang digunakan untuk membuat aplikasi penggajian ini adalah Windows 10 Home. XML merupakan sebuah sistem pemodelan yang digunakan untuk memvisualisasikan atau menggambarkan sebuah perancangan sistem berorientasi objek. Diagram UML memiliki beberapa jenis, namun di sini kami hanya memakai 5 jenis, diantaranya use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram, deployment diagram. Use case diagram merupakan salah satu diagram UML yang menjelaskan mengenai interaksi antara aktor dengan sistem serta hubungannya. Baik, berikut skema atau rancangan use case diagram yang telah kami buat di sistem penggajian. Di sini kami memiliki 4 aktor, yaitu HR, Finance, Pimpinan, Karyawan, yang memiliki atau berperan dengan peran masing-masing yang berbeda. HR melakukan tarik data absen, yang dimana hasil tarikan data absen itu akan diberikan kepada tim finance sebagai dasar untuk melakukan proses perhitungan penggajian. Kedua, finance. Finance memiliki sistem sendiri atau disebut sistem penggajian, di mana finance harus melakukan login agar dapat melakukan proses selanjutnya. Setelah login, finance akan menginput data absen yang telah diterima. Kedua, melakukan perhitungan penggajian. Yang ketiga, akan menghasilkan rekap daftar gaji. Nah, pada tahap ini, rekap daftar gaji yang dihasilkan akan diserahkan kepada pimpinan, aktor ketiga, di mana aktor ketiga ini memiliki
peran sebagai atau proses pemvalidasi apakah data gaji itu bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau tidak. Apabila approve, tahap selanjutnya yaitu proses transfer gaji. Setelah itu ada cetak slip gaji sebagai dokumen keluaran. Nah, lalu aktor keempat merupakan karyawan. Karyawan ini memiliki peran yaitu sebagai penerima slip gaji, pengecek saldo, dan penerima gaji. Activity diagram merupakan jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan sebuah proses sistem atau alur sistem. Nah, di sini bisa dilihat ada 4 bagian masing-masing. Yang pertama HR, finance, pimpinan, karyawan. Untuk bagiannya kurang lebih sama dengan use case diagram, namun dalam activity diagram ini kita bisa melihatnya dengan jelas karena sudah ada bagian masing-masing atau ditempatkan pada kolom masing-masing. Yang pertama HR. HR di sini dalam activity diagram dimulai dari HR yang melakukan tarik data absen. Proses selanjutnya dilimpahkan ke finance. Data tersebut diproses, diinput, dilakukan proses perhitungan gaji, menjadi daftar list gaji, dan juga dilakukan proses transfer gaji, serta mencetak dokumen keluaran yaitu slip gaji. Pimpinan. Pimpinan merupakan seseorang yang memiliki kuasa untuk meng-approve, atau di sini setelah ada cross-check data, ada decision atau pilihan ya, tidak, approve atau tidaknya. Apabila approve, proses selanjutnya akan dilaksanakan. Apabila tidak approve, finance akan mengecek data yang telah diterima atau telah di cross check oleh pimpinan. Selanjutnya ada karyawan. Nah, di sini karyawan merupakan hasil akhir atau proses akhir dari sistem penggajian ini. Karyawan memiliki peran sebagai seseorang yang menerima gaji, yang mengecek saldo, serta terima gaji. Dan di sini proses selesai. Dalam tahapan activity diagram sistem penggajian, yang pertama, HR memberikan tarikan data absensi selama 1 bulan atau periode kepada finance. Yang kedua, finance melakukan login sistem penggajian. Yang ketiga, melakukan penginputan rekap data absen. 4. Finance melakukan perhitungan meliputi inputan gaji, potongan piutang karyawan, BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan, serta potongan PPh karyawan. Dari perhitungan tersebut, dihasilkan output berupa rekap daftar gaji karyawan selama 1 bulan atau periode dalam tahun tersebut, beserta slip gaji karyawan. Rekap gaji tersebut diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan untuk dilakukan cross-check dan di-approve sebagai bukti kesesuaian atas data yang dibuat. Namun, apabila rekap data gaji tidak sesuai, maka pimpinan akan mengembalikan rekap data tersebut pada finance untuk dilakukan cross-check ulang. Pimpinan, apabila rekap data gaji sudah approve, maka proses selanjutnya finance melakukan proses transfer gaji kepada karyawan. Dan yang terakhir, karyawan terima slip gaji, cek saldo, serta proses selesai di karyawan. Tentang kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang dipergunakan untuk menampilkan beberapa kelas yang tersedia di dalam sistem aplikasi yang dikembangkan. Kelas diagram menunjukkan hubungan antara kelas dalam sistem yang sedang dibangun dan bagaimana mereka saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Baik, berikut adalah diagram yang digunakan di dalam aplikasi kami, di mana terdapat 8 tabel, yaitu row, user, transfer, jabatan, karyawan, gaji, departemen, dan absensi.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagram. Menurut Sukamto dan Salaluddin, sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan diterima antar objek. Berikut sequence diagram login dari aplikasi kami. Pertama-tama, finance akan masuk ke tampilan login dengan menggunakan ID dan password. Lalu sistem akan mengirim data tersebut ke dalam database untuk divalidasi. Di dalam database, ID dan password akan diperiksa dan divalidasi. Jika data yang dimasukkan salah atau tidak valid, maka akan menampilkan pesan bahwa ID atau password salah. Sedangkan jika data yang dimasukkan benar dan valid, maka sistem akan menampilkan form recap absensi. Selanjutnya, sequence diagram recap absensi. Pertama-tama, fans akan mengisi data absensi pada form recap absen, lalu sistem akan menghitung data tersebut menjadi data gaji, PPh karyawan, BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, dan potongan piutang. Lalu data tersebut disimpan di dalam database. Dan kemudian sistem akan menampilkan daftar list gaji. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deployment diagram. Deployment diagram adalah sebuah bahasa yang dipakai untuk menggambarkan, menspesifikasikan, dan mendokumentasikan metode yang terjadi pada suatu sistem software berorientasi objek yang akan dibangun. Deployment diagram mengarahkan konfigurasi komponen dalam metode eksekusi pada sistem. Deployment diagram juga mewakili pandangan penyebaran sistem sehingga hanya akan ada satu diagram deployment untuk satu sistem. Terdiri dari node. Node adalah hardware fisik yang dipakai untuk menyebarkan aplikasi. Diagram deployment banyak dipakai oleh sistem engineer. Setiap node pada diagram deployment mewakili satu unit komputasi sistem yang dalam banyak hal adalah bagian dari perangkat keras. Diagram deployment umumnya memiliki node dan hubungan kebergantungan. Memungkinkan juga dalam diagram deployment terdapat komponen. Selanjutnya untuk deployment diagram simbol. Yang pertama ada package. Package adalah sebuah bungkusan dari satu atau lebih node dengan gambar di samping, contoh simbolnya. Selanjutnya ada node. Node sendiri biasanya mengacu pada hardware, perangkat lunak yang tidak dibuat sendiri, software. Jika di dalam node disertai komponen untuk mengkonsistensikan rancangan, maka komponen yang diikutsertakan harus sesuai dengan komponen yang telah didefinisikan sebelumnya pada diagram komponen. Untuk gambar di samping adalah contoh simbol dari node. Selanjutnya, dependensi. Dependensi adalah kebergantungan antar node. Arah panah mengarah pada node yang dipakai. Berikut simbolnya. Yang terakhir adalah link. Link merupakan relasi antar node dengan simbol seperti gambar di samping. Selanjutnya untuk deployment diagram mengenai aplikasi penggajian bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada package. Package itu terdiri dari node. Node-nya itu ada browser dan aplikasi penggajian. Dan selanjutnya direlasikan menggunakan internet dengan server, ada MySQL, aplikasi SAMPP, dan web server. Desain database. Untuk desain database yang dipakai di aplikasi penggajian ini adalah yang pertama itu Entity Relation Diagram atau ERD. ERD ini adalah pemodelan data atau sistem dalam database. Berikut adalah gambar dari ERD di aplikasi penggajian. Di sini terdapat sebuah entity. Terdapat beberapa entity, yaitu entity user, roles, TB transfer, TB gaji, TB absensi, TB jabatan, dan TB karyawan. Entity sendiri adalah sebuah kumpulan objek
yang mempunyai karakteristik. Sedangkan karakteristiknya sendiri yaitu sebuah atribut yang menggambarkan karakteristik entity tersebut. Di sini user memiliki atribut berupa ID, role ID, foto, email, username, dan password. Kemudian entity TB karyawan mempunyai atribut user ID, jabatan ID, departemen ID, name, birth, address, phone, dan ID. Kemudian untuk entity TB jabatan memiliki atribut salary, status, name, dan ID. Kemudian untuk entity TB absensi memiliki atribut ID, karyawan ID, keterangan, jam lembur, periode, tahun, tanggal absen, waktu masuk, waktu keluar. Kemudian untuk TB gaji, dia memiliki atribut ID, karyawan ID, salary, periode, total lembur, jumlah lembur rupiah, pot BPJS kesehatan, pot BPJS ketenagakerjaan, pot PPh, total potongan, tanggal salary, tahun, grand total gaji, pot piutang, dan status gaji. Lalu yang terakhir adalah TB transfer. Dia memiliki atribut ID, gaji ID, bank, nomor rekening, jumlah transfer, tanggal transfer, dan keterangan. Setiap entity memiliki hubungan atau relasi yang digambarkan seperti belakang tempat ini. User, di sini keterangan ada user memiliki banyak roles. Artinya roles dimiliki banyak oleh user. Kemudian user juga memiliki satu karyawan. Jadi data karyawan dimiliki oleh satu user. Sedangkan karyawan sendiri juga memiliki satu jabatan dan juga memiliki satu departemen. Dan juga memiliki banyak tabel gaji. Kemudian user dalam aplikasi pengajian ini dapat melakukan penginputan gaji, banyak penginputan gaji, dan juga dia bisa melakukan untuk melakukan banyak inputan transfer. Di sini TB gaji pun memiliki relasi one to many ke TB transfer. Selanjutnya adalah logical record structure. Logical record structure sendiri adalah sebuah representasi atau transform dari sebuah ERD. Di sini ENT user ditransfer menjadi seperti tabel ini. Dia di setiap tabel diagram LRS ini memiliki sebuah kunci primary key. Kunci primary key sendiri adalah sebuah kunci utama yang unik agar dia mengidentifikasikan di tabelnya sendiri supaya tidak terdapat data yang duplikat atau unique ya. Di sini user memiliki primary key yaitu ID, dan user juga memiliki foreign key yaitu row ID. Foreign key sendiri yaitu sebuah key yang berfungsi untuk menghubungkan satu tabel ke tabel yang lainnya. Row ID ini sebagai foreign key yang menghubungkan ke tabel rows. Di dalam rows ID, di dalam tabel rows ini ada ID sebagai primary key. Kemudian selanjutnya adalah tabel karyawan. Tabel karyawan memiliki 3 foreign key, yaitu user ID, jabatan ID, departemen ID, yang masing-masing mempunyai relasi ke tabel jabatan one to one, tabel departemen one to one, tabel absensi one to many. Kemudian di sini ada tabel gaji yang mempunyai primary key ID dan karyawan ID.
Tabel gaji juga berrelasi ke tabel transfer. Dia yang relasinya tersebut yaitu one to many. Oke, selanjutnya spesifikasi file. Basis data atau database aplikasi penggajian ini bernama DB Penggajian yang terdiri dari 8 tabel. Berikut spesifikasi file tabel yang digunakan. Tabel pertama yaitu spesifikasi file data user yang terdiri dari field ID, role ID, username, email, password, dan foto. Untuk tipe datanya sendiri yaitu ID integer, role ID integer, username varchar, email varchar, password varchar, foto varchar. Kemudian fieldnya sendiri pun mempunyai ukuran, yaitu ID dengan ukuran 11, role ID dengan ukuran 11, username 255, email 255, password 255, foto 255. Dan di dalam tabel spesifikasi file data user ini terdapat primary key berupa ID dan role ID sebagai foreign key. Selanjutnya, spesifikasi file data roles. Terdapat field ID, name, dan display name dengan tipe data ID integer, tipe data name integer, tipe data display name varchar dengan keterangan primary key ID dan foreign key name. Kemudian spesifikasi file data karyawan. Terdapat field ID, user ID, jabatan ID, departemen ID, dan name, birth, address, dan phone. Untuk tipe datanya sendiri, tipe ID yaitu integer, user ID integer, jabatan ID integer, departemen ID integer, name varchar, date, address berupa teks, dan phone char. Untuk ukurannya ID 11, user ID 11, jabatan ID 11, departemen ID 11, name 255. Untuk date now text dia mempunyai default value-nya tersendiri, sedangkan font yaitu 20. Tabel spesifikasi file data karyawan mempunyai 3 foreign key dan 1 primary key. Selanjutnya, spesifikasi file data jabatan. Untuk fieldnya sendiri yaitu ID, name, status, salary. Untuk tipe datanya ID integer, name varchar, status varchar, salary varchar. Kemudian size-nya int 11, name 255, status 255, salary 255. Dia pun memiliki primary key yaitu ID. Kemudian untuk spesifikasi file data departemen yaitu ID dan name. Untuk tipe datanya ID integer, name varchar. Untuk ukurannya yaitu ID 11, name 255, dan untuk primary key-nya yaitu ID. Kemudian spesifikasi file data absensi. Untuk field-fieldnya terdiri dari ID, karyawan ID, jumlah lembur, periode, tahun, tanggal absen, waktu masuk, waktu keluar, dan keterangan. Untuk tipe datanya ID integer, karyawan integer, jumlah lembur integer, periode chart, tahun, year, tanggal absen date, waktu masuk dan waktu keluar time, keterangan char. Untuk ukuran sendiri yaitu ID 11, karyawan ID 11, jumlah lembur 11, periode char 20, tahun mempunyai default nilai sendiri, tanggal absen juga, waktu masuk dan waktu keluar juga mempunyai default ukuran atau nilai sendiri. Keterangan ukurannya 20. Untuk primary key-nya ID dan foreign key-nya karyawan ID. Selanjutnya untuk spesifikasi file data gaji. Kita terdiri dari ID, karyawan ID, salary, periode, total lembur, jumlah lembur pria,
potongan BPJS Kesehatan, potongan BPJS Ketenagakerjaan, potongan PPh, potongan piutang, total potongan, tanggal sehari, tahun, status gaji, klaim total gaji. Tipe datanya sendiri yaitu ID integer, karyawan ID integer, salary double, periode yes, total lembur, jumlah rupiah double, potongan BPJS, potongan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, potongan PPh, potongan piutang, dan total potongan itu double. Tanggal sehari berupa date, tahun year, status gaji, tini-in, dan total gaji double. Untuk ukurannya sendiri yaitu ID 11, karyawan ID 11. Dan yang lainnya mempunyai default nilai tersendiri. Untuk primary key-nya sendiri yaitu ID, foreign key-nya itu karyawan ID. Selanjutnya untuk spesifikasi file data transfer yaitu terdiri dari field ID, gaji ID, bank, nomor rekening, jumlah transfer, tanggal transfer, dan keterangan. Untuk tipe datanya ID integer, gaji ID integer, bank char, nomor rekening varchar, jumlah transfer double, tanggal transfer date, keterangan, teks. Untuk ukurannya sendiri yaitu ID 11, gaji ID 11, bank char 20, nomor rekening varchar 255. Dan untuk primary key-nya berupa ID, foreign key-nya gaji ID. Selanjutnya desain antarmuka. Berikut desain antarmuka atau user interface pada aplikasi pengajian ini. Pertama, tampilan login user. Di dalam tampilan ini terdapat field username, password. Nah, untuk mengakses aplikasi pengajian ini, user diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Jika gagal, sistem akan menolak dan menampilkan pesan error. Kemudian yang nomor 2 adalah tampilan input rekap data absen. Untuk melakukan perhitungan penggajian, pertama-tama user yang mempunyai role finance, di sini dia mengimport data rekap absen dari yang diterima dari HRD. Nah, untuk fieldnya sendiri yaitu field pilih karyawan berupa dropdown tahun, dropdown periode, dropdown dan file yang akan diupload. Jika file tersebut tidak berformat Excel, artinya wajib berformat Excel, maka sistem akan menolak dan menampilkan pesan error. Di sini pun tersedia untuk mendownload template Excel yang standar untuk dipakai rekap data absen. Jika sudah selesai, tekan tombol simpan. Lalu masuk ke tampilan nomor 3, tampilan halaman form perhitungan gaji. Di sini user menginput data gaji karyawan yang ingin direkap gajinya. Di sini ada total kehadiran dari rekap data absen yang sebelumnya kita import. Kemudian ada salary bulanannya. Kemudian di sini jika karyawan tersebut mempunyai salary gaji atau salary di atas 5 juta, maka sistem akan menampilkan PPh karyawan sebesar 5%. Jika kurang dari 5 juta, field atau PPh karyawan ini tidak akan muncul. Lalu ada potongan BPJS Ketenagakerjaan, potongan BPJS Kesehatan, potongan piutang. Setelah semua potongan ini diinput, maka akan muncul berapa besar total potongannya. Kemudian jika usernya lembur, di dalam rekap data absen dia ada data lemburnya, maka data lembur itu akan muncul di sini. Dia berupa menit. Di sini user lembur 60 menit, artinya dia lembur 1 jam. Lalu inputkan nilai atau berapa yang harus dibayar oleh karyawan ini yang lembur 1 jam itu. Setelah selesai, semua perhitungan ini ditambah jumlah lembur, maka akan mendapatkan total gaji. Setelah itu
tekan tombol simpan. Lalu kemudian nomor 4, tampilan halaman list daftar gaji setelah perhitungan. Di sini terdapat list gaji yang sudah diinput. Di sini terdapat keterangan detail belum dibayar. Artinya gaji ini belum ditransfer ke karyawan tersebut. Untuk melakukan transfer, user bisa tekan tombol transfer ini, maka dia akan muncul berupa halaman form transfer yang berbentuk modal seperti ini. Di sini gajinya sudah terhitung besarnya yaitu 9.100.000. Kemudian pilih tanggal transfer, bank, nomor rekening, atas namanya secara otomatis, keterangannya ditulis, kemudian transfer. Selanjutnya halaman slip gaji. Setelah selesai melakukan perhitungan dan melakukan transfer, maka slip gaji ini pun bisa dapat dicetak. Di sini terdapat tombol print slip gaji, maka dia akan cetak slip gaji tersebut. Selanjutnya testing. Pengujian atau testing terhadap program yang dibuat menggunakan black box testing yang fokus terhadap proses masukan dan keluaran program. Di sini terdapat test case, yaitu user mengisi username dan password yang salah, kosong atau tidak terdaftar pada aplikasi di menu login. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak akses user dan menampilkan pesan error. Hasil pengujian sesuai dengan harapan, keterangan berhasil. Yang kedua, user menginput data rekap absen, tidak mengisi field-field yang disediakan, tidak mengupload file berupa Excel, atau kosong atau lebih dari 5 MB. Hal yang diharapkan, sistem akan menolak data rekap absen, tidak tersimpan, dan menampilkan pesan error. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan berhasil. Yang ketiga, user menghitung perhitungan gaji di menu penggajian user. Penggajian, user tidak mengisi field-field yang disediakan. Sistem akan menolak inputan perhitungan dan menampilkan pesan error. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan berhasil. Selanjutnya nomor 4 yaitu user penginput data transfer tidak mengisi field-field yang disediakan. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak inputan dan menampilkan pesan error. Hasil pengujian sesuai harapan, keterangan berhasil. Terima kasih presentasi dari kelompok kami yang terdiri dari saya, Minardi, Ranita Lasepa, Santoso Riyadi, dan Ramadan. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.